coba tanya langsung apa sih sebenarnya di stand ini, banyak yang nggak tahu mungkin, coba kita langsung aja ya. Halo, salam sehat semuanya. Saya dari PT Tirta Prima Abadi. Kita jauh-jauh dari Jakarta untuk memeriahkan yang namanya HUT atau alias ulang tahun Kota Pemalang yang ke-448. Kita ada di stand alun-alun Pemalang, tepatnya di nomor 31, 32 dan 34. Silahkan datang ke sini, akan kita jelaskan siapa sih PT Tirta Prima Abadi itu dan apa sih job desk-nya, dan kemudian kok menarik sekali, paling mewah dari di antara yang lain gitu. Oke, akan saya jelaskan sedikit mengenai produk-produk kami. Jadi gini, kami adalah basicnya kami adalah spesialis tata udara. Maka dari itu kami kita kreativitas untuk udara dingin itu bisa dibuat membuat produk-produk untuk mensupport UMKM khususnya Kota Pemalang. Terutama kita lihat di sini ada yang namanya mesin es batu. Mesin es batu ini kami membuat, berinovasi dan kreatif menggunakan AC rumah tangga atau AC yang kita pasang biasa di ruang tamu, kamar, dengan kapasitas tertentu, ada hitungannya untuk mencapai membuat es batu seperti ini kawan-kawan. Nah, ini es batunya. Ini dari bahan mentah kita olah nih. Sebentar. Kita olah bahan mentah jadi es batu nih. Asli itu. Tuh, asli semua. Ini adalah es batu yang kita buat 4 jam. dalam waktu kurang lebih 3 jam sampai 4 jam. Tergantung kapasitas yang kita buat. Nih. Tuh, es batu nih. Ini ada suhunya kawan-kawan. Bisa dilihat di sini kawan-kawan. Suhunya di sini itu ada sekarang di minus 12. Minus 12. Ini kita buat dalam waktu kurang lebih 7 hari. Untuk desainnya kita mikirnya sampai 14 kopi habisnya. Ini inovasi terbaru dari PT Tirta Prima Abadi. Di sini kapasitasnya untuk 100 kilo atau 100 kantong plastik. Ini adalah 1 kiloan kantong plastik. Ini kita isi 100 biji di sini dalam waktu 4 jam bisa jadi es batu seperti ini. Ini salah satu contoh mesin es batu yang kita buat. Nah, kemudian di sini tampak lemari besar sekali. Terus ada embunnya lah gitu. Apa sih ini? Biar orang nggak penasaran tanya. Ini adalah showcase. Kita beri namanya Fresh Fruit Showcase. Ini desain dari PT Tirta Prima Abadi. Di sini suhunya bisa sampai 0. Karena ini tadi kita habis masukkan minuman, jadi bebannya naik. Nah, ini sekarang turun nih, sekarang 10. Nah, tadi ke 11. Nah, ini semakin malam akan semakin turun. Nah, di sini tuh buat apa aja sih, Mas? Nah, bisa lihat tuh. Showcase ini kapasitasnya cukup banyak daripada produk-produk yang kita beli di pabrikan ya. Di sini kita bisa lihat air mineral aja bisa di 1 dus di sini. Kita beli 1 dus kemarin. Nah, di sini kok ada buah sih, Mas? Emang boleh buah dimasukkan showcase? Tergantung. Ada buah-buah yang tidak boleh dimasukkan dalam suhu 0. Seperti pisang, itu nggak boleh pisang. Nah, ini kita ambil produk-produk contoh aja. Ini jeruk, ini fresh, dingin sekali ini. Kemudian strawberry, tuh. Kalau nggak dingin nggak ngembul. Diberitahukan sekali lagi bagi pemilik kendaraan mobil ambulans. Kemudian di sini juga ada anggur. Kita ambil contoh mobil anggur. ambulans. Saya makan. Kalau nggak dimakan Itu nanti bisa kita hoax. digunakan karena ada mobil yang mau keluar. Di sini kapasitasnya cukup banyak. Dan yang paling hemat di sini itu apa? Listriknya.
Listriknya itu bisa sampai 320 watt. baik pemilik kendaraan mobil ambulans Kok bisa informasikan murah, Mas? bagi pemilik Besar kendaraan segini, ambulans listriknya untuk bayarnya bisa murah lagi, silakan 320 watt. disediakan Nah ini, ada mobil di belakangnya yang mau apa yang keluar. kita bilang tadi, kita Prima Abadi membuat kreativitas bagaimana caranya penduduk masyarakat, khususnya Kota Pemalang ya, untuk yang jualan buah ini tanpa harus Ya. membuang buahnya yang busuk. Maka dari itu kita buatin inovasi seperti ini. Jadi teman-teman nggak tunggu lagi, ini cukup besar ya mas penampungannya ya, cukup besar. Cukup besar, ini kapasitasnya bisa sampai 1.500 liter. Ya betul banget tuh. Jadi beda mungkin dengan yang produk yang lain karena ini ditampilkan di pamerannya karena ini baru ya mas. Ya, ini baru ya. ini Jadi inovasinya. inovasi Kita baru, kemarin ya. buat di rumah Pemalang, di rumah Bojong Bata, Iya. Berharia Asri, nomor blok H4. Kita ada sana showcase sama ada dua freezer besar. Kita juga menyewakan di sana. Kita sewakan per hari per 1 kilonya itu 100 rupiah. Barangkali teman-teman mungkin ada usaha frozen, kemudian ayam mentah. Nah itu bisa, kita juga ada menyewakan di sana yang namanya freezer box atau freezer ruangan freezer. Disewakan juga ya. Disewakan juga. Oke teman-teman, kita lanjut ke sana. Nah ini kalau misalkan ada yang jual es roll tapi nggak ada jual es skuter, kurang lengkap. Saya buat 3 multifungsi. Di sini ada es roll, sebelah sini es roll. Nah ini es roll. Kemudian di sini juga ada es puter. Nah, es puter. Ini masih belum matang, belum diputer. Nah, coba ini kita ambil ya. Tangnya ada di sini. Bapak, kalau mampir ke stand kami, Bapak dapat hadiah, Bapak. Es krim. Coba dulu, free. Coba. Ya, Pak. Coba. Enak, Pak. Isinya semua. Wah, Iya. betul. Terima kasih masukannya. Oke. Teman-teman kalau mau ke situ katanya dapat es gratis ya. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya nggak Jadi dapat. lebih intinya lebih detail kan datang aja ke stand ini ya. Karena kita masih ada besok ya. Kita masih Ya. besok. Jadi jangan lewatkan lah teman-teman Pemalang. Menuju ke sini, ya itu kayaknya deket sama pagar sebelahnya. Ya. Ya, ada apa lagi? Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, ini mesin apa sih kok ganggu banget apa kok gede banget mas? Iya. Nah ini itu namanya alat canggih yang kita buat inovasinya supaya kita nggak, kalau es puter itu kan diputer gini ya, itu tenaganya habis. Kita buat inovasi seperti ini. Ini praktis teman-teman. Ya udah sampai sampai ya. Ini udah benar-benar canggih banget ya. Dengan teknologi yang sudah dibuat ini sangat banget. Nah ini kita setting bisa sampai rendah watt, sama ini wattnya di 700 watt. Kenapa kok besarnya 700 watt? Ini karena ada kompor. Kompor ini memakan wattnya 300 watt. Nah kalau misalkan tanpa kompor itu kurang lebih 300-an lah, 350 watt. Ini untuk dua alat es roll dan es krim. Kemudian kita juga ada namanya mini freezer. Nah, ini tuh ada ampunya keluar ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita
kita jual minuman dingin yang di showcase tadi, kita bisa masukkan minuman-minuman ke sini. Ini kita buat multifungsi, bisa untuk es tol, bisa untuk es puter dan freezer. Oke mas, kita geser lagi ke sini. Nah ini barangnya besar, namanya portable freezer. Suhunya di sini -3. Spesifikasi yang kita buat di sini adalah suhunya 0 sampai dengan 5 derajat. Ini bisa minus, berarti bagus, luar biasa. Kalau ada beban nanti bisa jadi di antara 0 sampai dengan 5 derajat. Ini kita buat freezer portable dengan kapasitas di sini cukup banyak. Tuh. Nah, mas, ada yang lebih kita buat inovasi baru di sini. Ruangan freezer tapi pakai AC-nya AC split wall. Oh, itu AC rumah-rumahnya mas ya. Ini kapasitasnya setengah PK. Kita buat sampai minus 3 ya. Udah di setting Iya. kita gitu. Ya nggak masuk akal dong kalau misalkan AC split wall. Di rumah saya aja split wall cuman paling dingin 16 derajat. Ini bisa sampai -3. Wah, ini ada apa ini Pak? Gitu kan. Itu kelebihan kita buat mesin-mesin yang pabrikan, kita custom untuk kita buat manfaatnya makin bagus. Kita juga operasional, pengeluaran dananya nggak terlalu besar, sehingga apa yang kita ingin contoh membuat ruangan freezer dengan kapasitas besar, ini kita sudah bisa buat dengan AC split wall begitu. Oke, kemudian ini kita juga merambat ranah peternakan. Tadi pagi guys ada ayamnya, cuman ayamnya karena mengganggu lingkungan, jadi kita ambil ayamnya. Nah ini adalah contoh demo kita buat untuk pasaran pabrik, khususnya di Kota Pemalang. Banyak peternak ayam di sini, banyak Pekalongan, Pemalang, Batang, kemudian Cirebon, semua banyak di sini. Kita buat yang namanya kandang ayam serba otomatis. Apa aja otomatisnya? Contoh, di sini ada untuk tempat telur. Di sini saya ambil contoh dulu, telurnya nanti. Gendok pak. Nah, contoh di sini nih, nah yang apa? Nah, oke. Telur ini nanti akan masuk ke dalam lift. Bentar, ini mas. Ya. Otomatis banget. Ya, ini nanti dikumpulkan dalam satu titik yang dimana memudahkan peternak dalam mengambil telur, hasil panen telurnya. Jadi tinggal diambil ya. Iya dong. Vertical conveyor. Ada pakannya jalan ini. Nah, ini mesin yang berbeda sebetulnya kita buat, karena kalau dalam satu mesin di sini nanti alurnya nanti berantakan, makanya kita buat berbeda mesinnya. Di sini kita buat sendiri. Nah, ini kita yang namakan conveyor telur. Conveyor telur ini untuk mengumpulkan hasil panen telur para peternak yang ada di Kota Pemalang ini. Nah, kemudian Pakannya. untuk pakannya juga otomatis pakannya. Kita semua by operator ya. Kalau kandang ayam di sini kita aplikasikan, misalkan pakannya mau di jam 12 atau jam 1, kita masukin ke pakannya di sini. Lepas deh, ambil aja itunya. Nah, Kotaknya ambil. di sini, kemudian nanti akan muncul pakannya di sini. Kotaknya diambil. Langsung jalan. Diambil kotaknya. Ya, Kotaknya diambil. seperti itu. Yang bawah. Oke. Diisi pakan. Pakannya ada. Ada. Contohnya kasih pakan gitu. Ini contoh ya, kita ambil contoh pakannya nggak ada nih. Kasih pakan, rot, masukin, Setting. tutup. Nah, masukin ke sini. Oke. Ini otomatis
ini akan otomatis berjalan mengikuti jalur yang sudah kita buat. Otomatis itu temperatur sensornya. Ini kita buat untuk kapasitas 60 ekor. Satu kandangnya, ya satu kandangnya 2 ekor. Satu kandang ini 2 ekor. Lalu juga ada minumnya sudah kita filter. Ada yang namanya air RO, kita filter dulu supaya minuman yang dikonsumsi oleh ayam itu tetap steril. Pemilik kendaraan mobil yang ada parkir di belakang Ada kampung lagi sepanjang jalan yang yang menuju namanya Pendopo. kita Bagi pakai pemilik sensor mobil yang termostat memarkirkan kendaraannya suhu di ruangan. belakang pagar di Ayam sepanjang ini jalan masuk ke perlu Pendopo dikondisikan itu suhunya, bisa tidak boleh di dipindahkan. 33 derajat. 33 Oke, derajat ayam kelelahan, panas, stres, dehidrasi dan lain-lain. Makanya kita buat yang namanya tirai otomatis dan spray. Di atas ada spray, di atas genteng sana ada spray. Itu secara otomatis akan muncul ketika suhu di luar ruangan seperti ini 33 derajat. Nanti ini akan turun, conveyor-nya bisa bang? Ini tirainya akan turun. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini kanan dan kiri turunnya berbarengan. Cukup? Oke, seperti ini contohnya ya. Kemudian sebelah sini kita geser lagi Kotorannya. Nah, ini yang untuk memudahkan dalam pembersihan telur, dalam pembersihan kotoran ayam, kita menggunakan sistem conveyor sama kayak yang telur tadi ya, conveyor telur. Jadi ini adalah conveyor kotoran ayam, yang mana ayam sudah mengeluarkan kotoran, akan kita tampung dalam satu titik di sana, sehingga nanti memudahkan untuk para peternak. Yang pertama itu, yang kedua baunya tidak sampai ke mana-mana, tidak bau ke mana-mana. Ya betul. Untuk pembersihan sangat mudah, kita tinggal siram air, kotoran ayam akan hilang. Dan pakai semprotan air sedikit lah, nanti kotoran itu akan hancur sendirinya. Tidak perlu kita gosok, tidak perlu kita capek-capek untuk membersihkannya. Itu sudah otomatis kita nanti. Sama pompa air. 1959 ZA Ada dan lagi juga yang namanya mobil pompa air Suzuki di bawah. dengan nomor plat G1786. Ini pompa air untuk mensuplai minuman dan Sekali lagi kami ulangi square air bagi untuk yang meredam merasa panasnya memarkirkan mobil kandang di ayam. belakang panggung Ini di sudah ada sepanjang lampunya, jalan lampunya menuju itu ke pakai Pendopo termosan untuk juga. bisa Ketika digunakan. ayam kedinginan, Untuk mobil maka Luxio dengan nomor plat lampu akan nyala sendiri. Pakai sensor G185 kita, semua pakai dan sensor. juga mobil Kijang dengan nomor plat R1472CT dan mobil Greenmax dengan nomor plat nomor B1959Z dan mobil Suzuki dengan nomor plat Nah, kemudian di sini juga ada, saya ngajak Pak Direktur nih. Mari kita ke depan dulu yuk. Kita ke depan yuk. Nah, saya di sini bersama Pak Direktur. Direkturnya PT Tirta Prima Abadi, asli dari kota Pemalang, kelahiran Pemalang. Kelahirannya di Sumberharjo. Tanggal lahirannya pun sama kayak kota Pemalang, tanggal 24 Januari kemarin. Ini salah satu putra daerah Kota Pemalang yang bisa berinovasi dan kreativitasnya sangat tinggi sekali. Mungkin ada sambutan mungkin Pak tentang untuk anak-anak bangsa ini Pak, supaya lebih kreatif mungkin seperti apa mungkin. Ya, sambutan saya untuk anak-anak generasi bangsa, kita khususnya keluarga Pemalang dan sekitarnya ya. Jadi kita harus berkarya, kita harus menyumbangkan hasil karya kita kepada bangsa dan negara ini. Jadi untuk bangsa dan negara kita ini tidak ketergantungan dengan produk-produk luar negeri. Betul. Sampai kapan kita harus tergantung, tidak mencintai produk luar negeri, produk kita sendiri. Cintailah produk Indonesia. Untuk apa? Untuk kedepannya bahwa kita menjadi bangsa negara yang mandiri, yang terampil, yang mempunyai keilmuan teknologi tinggi dan selalu berkarya, karya nyata. Ya, saya sendiri sebenarnya backgroundnya adalah dari
spesialis HVAC sistem atau tata udara clean room ya. Yang mana pada waktu musim COVID kemarin kita menciptakan alat yang namanya sterilisasi untuk virus COVID yang ada di udara, yang mana AC ini banyak dipasang di perkantoran, di ruang-ruangan. Sehingga dengan adanya sinar lampu UV si germicidal ini, maka virus-virus segala macam spora, bakteri, virus COVID itu akan mati. Yang intinya adalah sesuai regulasi, lampu UV ini sinarnya nggak boleh langsung terpapar kepada tubuh manusia atau makhluk hidup. Maka kita harus tutupin. Dia bercampur dengan udara. Nah, udara inilah udara yang steril. Ya, steril. Yang kedua adalah kita ini bikinan kita sendiri adalah room sterilization untuk ditaruh di ruangan. Ini kita pengoperasinya pakai pakai remote, dia akan nyala. Dan semua ruangan di sekitar area ini akan steril. Ini untuk gudang. Dan untuk sterilisasi COVID. Kita juga bikin yang namanya Mas ini, kakak semuanya nih. Ini adalah exhaust steril, ya. Exhaust steril COVID yang dipasang di ruangan-ruangan rumah sakit, ya. Terutama ruang isolasi COVID. Nah, ini ada exhaust steril dibuang keluar. Jadi pasien-pasien yang kena COVID, kena virus, itu disedot semua sehingga petugas nakes rumah sakit akan terhindar dari yang namanya kontaminasi dari penyakit yang ada di penderita pasien tersebut di rumah sakit. Karena apa? Tidak ada hukum tertinggi di negara kita dan negara dunia itu hanya satu. Hukum tertinggi adalah pakai masker waktu zamannya COVID. Ya, tidak bisa ditolak itu. Nah, virus itu, semua virus itu tidak membahayakan. Yang membahayakan virus yang melalui udara, yang bercampur dengan udara. Maka dengan adanya kejadian kemarin KLB kemarin itu, semua dunia ini semuanya sedih. Gimana cara menanggulanginya COVID? Gimana? Karena penularannya melalui udara, melalui kontaminasi udara. Nah, ini sangat berbahaya untuk mengantisipasinya. Jadi kami berinovasi membuat exhaust COVID ini, sterilisasi COVID ini yang buatan kita sendiri. Intinya kita membuat ini sesuai dengan regulasi sistem tata udara clean room system atau dikenal adalah HVAC sistem, heating, ventilation, air conditioning, control system. Ini kita juga berkreasi di seed storage, gudang-gudang pengeringan agro, perusahaan agro yang menanam benih-benih pertanian untuk pertanian berkembang. Kita menciptakan adalah alat pengering untuk pabrik pertanian supaya bibitnya menjadi bibit unggul seperti cabai, tomat. Nah, kebetulan produk kita ada dipasang di salah satu perusahaan PMA yang terkenal di Indonesia. Nggak perlu saya sebutin, PMA. Kita sudah banyak untuk processing farmnya juga kita bermain di situ, laboratorium, farmasi, cold storage, pabrik makanan, semuanya tata udara kita kerjakan dengan sistem udaranya udara sterilisasi. Jadi ayo untuk semuanya, mari bersama-sama untuk anak bangsa, generasi bangsa. Anda harus berkarya, cintailah produk Indonesia, buatlah karya-karya yang kita sajikan kepada negara kita. Supaya apa? Supaya negara kita benar-benar menjadi negara yang bisa duduk bersama tinggi dengan negara-negara lain. Ciptakan teknologi yang canggih, ya. Kalian semuanya harus bisa kreatif, inovatif, terus-menerus. Pokoknya cintai produk Indonesia, Indonesia jaya. Terima kasih. Salam sehat, salam hormat, salam sejahtera. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Begitulah sambutan dari Pak Direktur PT Tirta Prima Abadi. Tadi dari awal kita udah jelaskan produk kita itu apa, fungsinya apa. Maka kalau masih penasaran, monggo silahkan datang di Pemalang Expo 2023. Satu lagi, ya, bahwa PT Tirta Prima Abadi selalu berkreasi untuk menyajikan, memberikan kepada negara kita tercinta ini untuk karya-karya nyata, untuk energi, teknologi, pertanian, perkebunan, perikanan, rumah sakit, tata udara, laboratorium, dan yang lainnya. Yang intinya adalah kita tidak bisa keluar dari namanya regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Internasional, WHO, Badan Internasional Makanan, HACCP, GMP, ya, ASRE Internasional. Kita tetap menggunakan dasar itu. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Sekian presentasi kemudian penjelasan kami. Kami harap masyarakat Pemalang tetap berkreasi dan kreativitasnya ditingkatkan untuk memajukan UMKM Kota Pemalang khususnya ya, kota kelahiran Pak Direktur kami. Kemudian untuk masyarakat Pemalang, saya ingatkan sekali lagi, monggo silakan datang ke stand kami yang ada di alun-alun Kota Pemalang. Sekian, terima kasih. Oke. Oke.